pecinta ilmu, perindu surga. Mari luruskan niat, karena Allah kita bertemu, karena bersaudara tak akan berpisah. Kita hadir di majelis ilmu, semoga Allah tambahkan barokah. Amin ya rabbal alamin. Taib, tema kita hari ini apa ibu-ibu? Berarti maut pasti? Iya. Kapan datangnya? Allahu a'lam. Sebuah keniscayaan, sunatullah, hukum alam kata orang, mati pasti datang pada waktunya. Bukankah kita sering mendengar ketentuan yang 4 itu? Khalaqallahu kulla syai'in fakataba hayataha wa mautaha wa musibataha wa rizqaha. Bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan dituliskan 4 ketentuan: hidupnya, matinya, musibahnya, dan rizkinya. Hidup sedang kita jalani, mati belum waktunya, musibah sudah datang silih berganti, rizki setiap hari. Maka orang beriman harus mempersiapkan diri. Usianya masih belia, masih muda, bisa belia, bisa muda maupun tua, tidak ada yang tahu. Kematian datang tak terduga. Betul atau benar? Ya. Setahun yang lalu kita barangkali masih melihat saudara kita dalam keadaan sehat walafiat, segar dan bugar katanya. Ia pun masih muda dan terlihat kuat. Namun hari ini ternyata ia telah pergi meninggalkan kita. Saat saya parkir menyimak pengumuman dari Masjid Al-Muqarrabin tadi, seorang jamaah kita, saya lupa namanya ya, berpulang ke rahmatullah. Tinggalnya pasti di komplek inilah. Dan nanti akan dimakamkan di makam keluarga. Nah, ini kita punya ruang untuk mendoakannya. Sekaligus juga ada pesan-pesan doa yang di penghujung taklim nanti kita akan mendoakan orang-orang yang kita cintai karena Allah. Toyib, itulah yang namanya kematian ya. Jadi kita pun tidak tahu. Kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan spiritual kepada kita sekaligus sebagai warning atau peringatan. Quran surat Luqman surat yang ke-31 ayat yang terakhir, yaitu di ayat nomor 34. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Kalau kita boleh berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita ingin dapat 2 perkara: panjang umur, banyak amal kebaikan. Betul? Dan itu yang Rasul katakan, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, baik pula amal perbuatannya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Taib, begitulah kalau kita bicara tentang usia yang pasti akan berakhir juga. Kalau sudah tiada, baru terasa apa? Kehilangan, karena dia orang yang baik, meninggalkan rekam jejak yang indah. Saya pernah menyampaikan di kesempatan yang lalu sebuah syair. Saya ingin mengingatkan kembali. Waladatka umuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yathakuna surura. Ibumu, wahai Bani Adam, telah melahirkanmu dalam keadaan engkau menangis, sementara orang-orang di sekitarmu tertawa bahagia. Itu sudah kita rasakan ketika kita lahir, ketika anak kita lahir, ketika cucu lahir, ketika tetangga lahiran. Si bayi menangis,
orang-orang di sekitarnya tertawa bahagia, menunjukkan anaknya hidup. Betul atau betul? Yang belum apa? Fa'mal liyaumika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Maka beramallah, berupayalah, jadilah engkau orang baik, sehingga di hari kematianmu orang-orang menangisi kepergianmu sementara engkau tertawa bahagia. Tertawa bahagia maknanya husnul khotimah. Yang ini udah atau belum? Kenapa belum? Karena kita masih hidup. Nah, karena kita masih hidup, ya belum terjadi. Tapi lihatlah orang-orang soleh yang berpulang ke rahmatullah, namanya harum, wangi semerbak, indah, ditorehkan sejarah kehidupan yang menjadi inspirasi bahkan cermin bagi orang lain. Makanya ada orang Indonesia punya pepatah, gajah mati meninggalkan daging, harimau mati meninggalkan tulang, manusia wafat meninggalkan nama baik, bukan meninggalkan hutan. Na'udzubillah min dzalik. Sebelum maut tiba, sesuai tema kita, harus kita ringkas. Ini kajian panjang bersambung sesungguhnya, tapi harus kita cukupkan sekalipun sekali pertemuan. Insya Allah tidak mengurangi makna ya. Sebelum maut tiba, hendaklah kita mempersiapkan bekal. Diawali dengan banyak mengingat kematian. Kalau kita banyak ingat mati, pasti banyak manfaatnya. Kenapa? Sungguh kematian dari orang sekeliling kita menyadarkan kita. Oleh karenanya kita diperingatkan untuk banyak-banyak mengingat mati. Ya. Ajal yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala menjadi pengingat bagi kita semua. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man zuziha 'anil nari wa khilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan datangnya kematian atau pasti mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, atau kesenangan yang menipu, atau kesenangan palsu. Itu yang sebenarnya. Maka Bunda Solehah sekalian, orang dikatakan sukses yang sebenarnya kalau dia sudah pasti masuk surga. Di dunia kondisi masing-masing orang tidaklah sama, tapi kita sudah merasakan ada surga di dunia. Di mana surga di dunia? Di majelis ilmu. Masya Allah. Di mana lagi? Di rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, dan di tempat-tempat perjuangan yang semuanya itu bak surga. Hari ini kita sedang di surga. Surga apa namanya? Surga Al-Muqarrabin. Insya Allah. Maka kita semua kepingin jadi ahli surga, betul? Kan kata orang seberang begini, menatap awan ke angkasa sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabatlah karena agama, semoga kelak kita sehidup sesurga. Ada yang bilang semati di sini. Saya ulangi ya. Menatap awan ke angkasa sungguh tinggi tidak terkira. Bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak sehidup sesurga. Kata siapa? Jangan kata ustaz, kata kita semua. Begitu kan? Masya Allah. Baik. Jadi maut itu merupakan ketetapan Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna.
Sesungguhnya engkau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Semua pasti kembali ke haribaan ilahiyah, kehadiran Allah azza wa jalla. Bunda sekalian, pecinta ilmu surga, saat datang sakratul maut itu kondisi yang sangat berat. Maka disebutkan di Al-Quran pada surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 19, wa ja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Kalau boleh nawar, rasanya ingin hidup berapa tahun lagi? Masya Allah, benar. Iya, kalau boleh berharap ya umur panjang, diberkahi Allah. Ya, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Quran surat Al-Waqi'ah surat yang ke-56 di ayat nomor 60. Ya, ini rincian tentang kematian sangat banyak ayat-ayatnya. Maka bagi kita yang masih hidup dianjurkan untuk mengingat kematian. Ya. Anjuran mengingat kematian itu banyak sekali dinukilkan di Al-Quran dan juga di hadis-hadis Nabi. Ya, intinya apa? Kalau kita ingat kematian, agar manusia selalu bahwa hidup ini tidaklah kekal. Hidup di dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selama-lamanya. Untuk kita bagaimana? Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Cocok atau cocok? Saya ulangi ya. Hidup di dunia hanyalah sementara, di akhirat kekal selama-lamanya. Tidak mengapa bahagia di dunia, asalkan di akhirat masuk surga. Amin Allahumma amin. Kata siapa? Kata kita semua ya. Iyalah, di dunia kita pengennya bahagia, di akhirat masuk surga. Ukuran kebahagiaan masing-masing orang tidak sama. Tentramnya hati, tenangnya jiwa, Masya Allah. Dan kita merasakan itu ketika kita sedang di rumah Allah ya. Hadis ini memberikan penguat bagi kita supaya kita fokus, yaitu pesan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai dan Ahmad. Kalimatnya pendek, aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, apalagi kalau bukan kematian. Semua kenikmatan akan selesai, putus semua ketika sudah datang kematian. Ustaz, apa benar sih kalau kita banyak ingat kematian banyak manfaatnya? Oh iya, banyak manfaatnya ketika kita ingat kematian. Setidaknya pagi hari ini kita renungkan kembali betapa banyak di antara faedah yang akan didapatkan orang-orang yang senantiasa mengingat mati. Yang pertama, melembutkan hati untuk bersegera memohon ampun atas dosa-dosanya dan bertaubat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu serta kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pecinta ilmu merindu surga. Kalau kita merenungkan diri gitu ya, ingat perjalanan hidup hingga hari ini, kita pasti merasa banyak kesalahan yang telah kita buat. Betul atau benar? Ada yang berani tunjuk tangan tidak punya dosa? Yang dosanya sedikit tunjuk tangan. Yang dosanya sedang tunjuk tangan. Yang dosanya banyak tunjuk tangan. Itu jujur namanya. Ya,
Padahal kalau orang bertaubat karena kita merenungkan banyak dosa, diampuni oleh Allah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman kepada Allah dan membuktikan dengan amal salih, maka tergantilah seluruh keburukannya menjadi kebaikan. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Furqan surat yang ke-25 di ayat nomor 70. Itulah indahnya bertaubat. Di ayat yang lain setelah Allah perintahkan orang beriman supaya bertobat pada Allah, balasannya apa? Surga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya atau taubat yang sesungguh-sungguhnya. Jadi kalau ingin masuk surga harus bertaubat, karena kita banyak khilaf, banyak salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu punya dosa, punya kesalahan, tapi yang paling baik adalah orang yang berdosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya melihat wajah-wajah ahli taubat semuanya. Di sini, di rumah sama ya Bu ya. Kan sering istighfar, Masya Allah. Astagfirullah Rabbal Baroya ya. Banyak kita khilaf, banyak kita punya kesalahan. Baik, kalau kata orang Tangerang atau kata orang Jatiwaringin ini? Kata orang Jatiwaringin aja ya. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Kiamat itu kapan? Oh, wafat ya. Sebelum wafat apa tahapannya? Sekarang dulu. Maka ketika nafas sudah sampai di tenggorokan, nggak diterima taubat. Tapi Allah memberi taubat, menerima taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubata abdi malam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nafas sampai di tenggorokan. Saya ulangi syair yang tadi ya. Hidup di dunia sangatlah singkat. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Baik. Mengapa kita mesti menjaga taubat? Sudah tahu dalilnya. Karena taubat itu jalan surga kita. Bahkan orang yang bertaubat itu Allah akan merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Dia akan jadi orang beruntung. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi yang bertaubat itu pasti beruntung itu. Kenapa? Dicintai oleh Allah. Begitu. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kita banyak ingat mati, ya, maka itu akan membangkitkan semangat untuk beribadah sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ibu-ibu sekalian, kita beribadahnya sampai kapan? Beribadahnya sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Quran surat Al-Hijr surat yang ke-15 di ayat nomor 99. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu apa?
wajar. Begitu. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya akan kamu peroleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Rumusnya sederhana buat kita. Ingat selalu pesan Al-Quran surat yang ke-16. Surat yang ke-16 ayatnya di nomor 97. Coba supaya artinya enggak keliru. Ibu dibuka terjemahnya Bu NC. Terjemahnya aja. Quran surat 16 di ayat nomor 97. Saya bacakan ayatnya, Ibu baca terjemahannya. Alangkah ayat ini menyentuh hati kita. Kita mendapatkan kekuatan untuk beramal. Kenapa? Semua kembali untuk kita. Surat 16 ayat nomor 97. Silakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Masya Allah. Coba renungin ayat itu, kita jadi semangat tuh beramal. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyana hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hayatan thayyibah itu hayat kita berapa kali, Bu? 2 kali, dunia dan akhirat. Insyaallah asbab kita melakukan amal soleh, baik pria ataupun wanita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangkit semangat beribadahnya, melakukan amal soleh, maka Rasul menguatkan sekaligus menjadi pesan penting untuk kita. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Jadi kalau kita sedang malas ibadah, ibu-ibu sekalian, ingat ini hadis nih. Bersemangatlah kamu untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu malas. Penyakit yang membuat orang tidak sukses apa? Malas. Malas ngapain? Malas segala-galanya. Kalau sudah muncul rasa malas itu, adrenalin turun, ya sudah, akhirnya tidak sukses, ya. Baik, ini kita ringkas yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus sering-sering ingat kematian? Kita merenungkan muhasabah, maut pasti tiba. Agar apa? Itu akan menyebabkan hati kita memiliki sikap qanaah, merasa cukup terhadap dunia. Karena faktanya manusia itu nggak pernah puas. Betul atau benar? Bal tusirunal hayatad dunia, tetapi kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan duniawi. Kalau kita pengen bahagia dunia atau akhirat? Dunia akhirat. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kita mesti jujur. Fakta dalam kehidupan itu harus ada skala prioritas. Kita sedang hidup di dunia, kita mengerjakan pekerjaan di dunia. Tapi kalau mindset niat kita untuk akhirat, bernilai akhirat itu. Innamal a'malu binniyat. Tapi jangan cuma niat terus, dieksekusi gitu. Niat bagus tapi nggak dilakukan, ya tentu nggak sempurna. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Qanaah, paham Ibu ya? Berpuas dengan apa yang Allah telah anugerahkan. Sebab manusia sering tidak bisa menerima ketentuan Allah. Mengejar dunia nggak ada habisnya. Padahal kalau kita renungkan, masing-masing sudah ada porsinya. Setelah dia menyempurnakan ikhtiarnya, dia mesti ridho dengan ketentuan Allah. Apa contoh orang yang qanaah?
Dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Tidak mengapa makan nasi merah asalkan lauknya apa Bu? Saya tahu sudah mulai banyak makan nasi merah di sini. Lebih sehat ya Bu ya? Sebagian. Tidak mengapa ya makan nasi merah asal ada apa itu? Ya, macam-macamnya. Alhamdulillah. Jadi qanaah itu penting Bu. Tidak sibuk melihat gemerlap duniawi, apalagi mengukur kebahagiaan hati kita dengan hati orang lain, nggak sama. Iya, nggak sama. Jangan pandang sebelah mata keadaan orang lain. Sepertinya hidupnya pas-pasan, tapi bahagia. Dia mengatakan apa? Malam yang indah, pagi yang cerah, hati bahagia, tak pernah resah, senang dan susah, alhamdulillah, karena hidup untuk ibadah. Begitu. Nah, salah satu hal yang harus kita pahami, qanaah, berpuas atas anugerah yang telah Allah berikan kepada diri kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian, pilih kaya atau cukup? Pilih kaya atau cukup? Ada yang pilih, saya pilih cukup kaya. Lebih tinggi mana? Kaya dibandingkan cukup? Sebab sudah kaya belum tentu cukup. Tapi kalau sudah cukup, insya Allah sudah kaya. Cukup untuk alhamdulillah ya. Ini karena kita ingat kematian nih, qanaah ya, puaskan hati kita atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kalau ditanya Bu, apa kabar semuanya hari ini? Benar. Apa kabarmu hari ini? Pusing. Gimana kabarnya Bro? Risau. Apa kabarnya hari ini? Galau. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Yang keempat, ketika kita merenungkan diri, ingat dengan kematian, maka akan meringankan beban musibah yang menimpa diri kita. Betul. Kalau kita ingat pasti mati, maka musibah yang kita alami akan terasa lebih ringan. Kenapa? Ngelihatnya ke bawah. Apakah kita orang yang paling menderita? Jawabannya tidak. Iya kan? Tidaklah seseorang mengingat mati pada waktu lapang hidupnya, kecuali akan menjadikan dia merasa sempit umurnya, terasa pendek, dan semakin dekat ajalnya. Tuh, kalau kita mau mengingat bahwa akan datang kematian, kita akan merasa umur kita tinggal sedikit. Kalau tinggal sedikit, kita ngapain? Melakukan kebaikan-kebaikan, kan gitu ya. Dan tidaklah dia mengingat ketika datang kematian, seolah-olah ajalnya semakin dekat. Pada waktu sempit hidupnya, karena faktor apapun, misal sedang sakit, mungkin karena sedang mengalami kesulitan atau mengalami kerugian atau hal yang tidak menyenangkan, dia merasa lapang. Karena apa? Masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan balasan dari Allah. Sebab dia lihat apa? Itu si mayit sudah terbaring, kita masih hidup. Betul tidak? Berarti masih punya kesempatan. Waktu kita lapang, punya kesempatan beramal. Waktu keadaan sempit, kita tidak gelisah. Apalagi dapat surat cinta dari Rasulullah. Ternyata orang yang sedang diuji dengan kesulitan dan apapun yang tidak menyenangkan, itu sebagai penghapus dosa untuknya. Apa enggak luar biasa? Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarahu biha min khotoya. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim
penderitaannya, kesedihannya, sakit yang dia alami, kesedihan, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Coba, itulah ajibnya orang beriman. Kalau saya tanya ibu-ibu, jawabannya apa? Pilih sehat dosa bertambah atau sakit dosa diampuni? Katakan yang sejujurnya. Bunda Solehah sekalian, pilih mana? Badan sakit, dosa diampuni. Badan sehat, dosa semakin bertambah. Pilih mana? Jawabannya cerdas sih. Mendingan sehat, dosa diampuni gitu ya. Tapi apakah manusia selalu sehat? Saya lihat dari majelis ini, dari meja ini saya lihat banyak yang sedang kena asam urat ini. Tapi ringan langkah kakinya. Alhamdulillah. Nikmat di majelis ilmu. Maka kalau kita sedang mengalami hal yang tidak menyenangkan termasuk sakit, ingat kita sedang disayang oleh Allah, penghapus dosa. Udah berubah belum sekarang pendapatnya? Jadi masih pilih mana? Tetap ya, kalau pilih ya pilih sehat Ustaz. Sebab ketika sehat beribadah lebih nikmat, betul ya? Gitu. Keren. Masya Allah. Ya. Taib. Ustaznya juga di center, jangan lupa. Ibu sekalian ya, jamaah kita, Masya Allah. Hari ini jamaahnya 200 orang ya. Luar biasa, Masya Allah. Al-Muqarrabin dilawan ya. Taib. Makanya senang Bu, dari Tangerang kemari tidak terasa jauh. Kenapa nggak jauh? Karena di hatiku ada kamu. Ada jamaah semua. Amin Allahumma amin. Maka Bunda Solehah sekalian, kita harus husnudzon. Ya, kita harus husnudzon. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang kalian mati kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Enggak boleh suudzon kepada Allah. Saya baru mengupload juga tadi malam itu. Seorang jamaah berpulang ke rahmatullah, seorang bunda. Setelah dia tiada itu baru banyak terungkap kalimat-kalimat kehilangan bagi orang sekitarnya. Sakitnya cukup lama, ya Bu ya. Tapi semoga itu menjadi penghapus dosa. Jadi kalau yang sedang sakit kita nggak boleh suudzon kepada Allah. Itulah cara Allah menyayangi hambanya. Ya, kan banyak sebab-sebab kematian. Bahkan kalau kita membuka sirah Nabawi, sirah sahabat, itu kematian para sahabat kan luar biasa perjuangannya. Coba kita mulai dari siapa? Rasulullah meninggal sebelumnya sakit yang teramat berat. Sahabat Abu Bakar juga sakit. Sahabat Umar bin Khattab bahkan meninggalnya dibunuh. Sahabat Utsman bin Affan juga ditikam. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga demikian. Maka kalau perjuangan kita hari ini mengalami hal yang tidak menyenangkan, terima itu sebagai sebuah ketentuan Allah. Ujian yang ditimpakan kepada kita tidak seberat yang ditimpakan kepada orang-orang soleh terdahulu. Padahal tidak mungkin hidup kita tidak diuji oleh Allah. Betul atau betul? Yuk buka ayatnya supaya kita sadar hidup ini ujian. Pasti kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Pasti kita mengalami yang namanya musibah. Quran surat 29. Quran surat Al-Ankabut ayatnya 2 dan 3. Ahsiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah
sedangkan mereka tidak diuji. Lanjutkan ayat ketiganya. Sungguh, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Walaqad fattanna alladziina min qablihim. Orang-orang dahulu ujiannya jauh lebih berat. Ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dengan kita banyak ingat kematian, maka memacu diri untuk fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalimat kata kuncinya apa? Fastabiqul khairat. Jangan pernah merasa puas. Kalau kita ditanya bekal kita udah cukup belum menghadap Allah? Masih sedikit bekal kita ya. Teruslah lakukan kebaikan, jangan surut ke belakang. Agar kita ikhlas, jangan pikirkan apa kebaikan yang sudah kita buat, seolah kita masih tertinggal dibandingkan orang-orang soleh lainnya. Gitu aja. Sebab kalau kita sudah merasa amal kita banyak, maka kita akan stuck, akan berhenti nanti. Amalku sudah banyak, pahalanya sudah banyak. Wow, hati-hati. Teruslah kita meniti langkah ke depan. Lanjutkan perjalanan, lanjutkan perjuangan kita menata hidup ini, mencari bekal yang terindah, yaitu bekal apa? Bekal takwa. Nah, ini sebagai pengingat bagi kita. Kisah ini dari sebuah hadis yang diceritakan dari Ibnu Umar. Ia berkata, aku bersama Rasulullah SAW, lalu seorang laki-laki Ansor datang kepada beliau, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, manakah di antara kaum mukminin yang paling utama? Kalau bahasa kita, who is the best, gitu ya kira-kira ya. Siapa sih yang paling utama, paling baik? Maka Rasulullah menjawab, apa jawaban beliau? Yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Akhlak itu vertikal dan horizontal. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mentauhidkan Allah, memenuhi apa yang Allah perintahkan, meninggalkan larangannya. Akhlak pada manusia berlaku tawadu atau rendah hati, bersikap yang baik, jauh dari kesombongan. Itu yang dimaksud. Beliau menjawab, pertanyaan berikutnya apa? Manakah di antara kaum mukminin yang paling cerdik? Who is smart person? Siapa sih orang yang paling smart, paling cerdas, paling cerdik itu siapa? Yang paling pintar itu siapa? Maka Nabi menjawab, apa jawabannya? Yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka. Jadi ternyata orang yang cerdas itu orang yang banyak ingat mati. Bukan sekedar ingat, berarti dia ingin memperbaiki diri. Iya, karena kita punya rekam jejak masing-masing yang kalau kita jujur banyak kekhilafan kita, banyak kekurangan kita. Maka kita sibukkan menutup aib diri kita, tidak sibuk membicarakan aib atau kekurangan orang lain. Kalau kata pepatah apa? Yang terjadi sebaliknya. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, kuman di seberang lautan jelas nampak kelihatan. Kata Bang Haji, keterlaluan. Itu kata Bang Haji ya. Jadi orang yang paling smart, orang yang paling pintar adalah di antara mereka yang paling bagus persiapannya untuk kematian. Caranya gimana? Banyak ingat mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Semoga kita termasuk orang-orang yang cerdik semuanya. Amin ya rabbal. Artinya kita tidak merasa kepedean. Ya, kalau kita merasa kepedean seolah-olah kita sudah paling banyak. Saya nukilkan sebuah ungkapan yang menyentuh hati kita, yaitu ungkapan seorang Mu'adz bin Jabal ketika dia sering menangis terseduh-seduh
Kalau orang sekarang nangis di pojokan gitu ya, tapi terlalu sering sehingga akhirnya ketahuan oleh sahabat yang lain. Siapa Mu'adz bin Jabal? Juru dakwah Nabi, bersama Nabi, berjuang, berkorban, luar biasa beliau itu. Tapi tidak merasa yakin dengan bekalnya. Maka ketika dia banyak menangis, sahabat yang lain bertanya pada beliau, "Lima yabkika ya Mu'adz? Mengapa engkau sering menangis wahai Mu'adz?" Maka beliau menjawab, "Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdhataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar." Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ail fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah aku, masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Itulah tawadhu'nya beliau. Padahal dia juru dakwah Nabi, sudah pasti dijamin ahli surga. Banyak peperangan yang beliau ikuti. Tapi itulah sikap yang terindah, merasa bekalnya belum cukup. Bagaimana dengan kita? Bekal kita udah cukup? Bekal kita belum cukup. Ya. Ayo kita renungkan apa sabda Nabi SAW. Yadba'ul mayyita thalathun fayadhi uthnani wa yabqa wahidun yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit akan diikuti oleh 3 perkara atau 3 hal menuju kuburnya. 2 akan kembali dan 1 akan tetap. Mayit akan diikuti oleh keluarga yang mengantarkannya ke kuburan untuk dimakamkan. Juga hartanya apa? Keranda, ambulan, itu yang mengantarkannya. Dan amalnya, keluarganya dan hartanya akan kembali. Tidak mungkin akan selamanya di situ. Ya, hartanya juga kembali. Ambulan yang mengantarkan pun pulang, sudah waktunya pulang. Sedangkan amalnya tetap. Nah, pesan ini menurut kita lagi-lagi, ayo kita persiapkan bekal. Bekal apa? Amal yang terindah, amal soleh yang akan mengantarkan kita pada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bekal yang terindah? Ibu-ibu sekalian, apa bekal yang terindah? Bekal takwa, ya. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekalan dengan sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa, ya. Quran surat Al-Baqarah surat kedua 197, ya. Jadi bekal terindah adalah bekal takwa. Kalau gitu kita mesti jadi orang yang bertakwa. Saya nukilkan karena sudah sering dapat kajian tentang takwa. Tidak saya luaskan secara rinci, tapi boleh dibaca kembali, diulang-ulang, ya. Bahwa orang yang bertakwa itu ada ciri-cirinya. Siapa sih dia? Ahli takwa. Apa ciri-cirinya? Pastinya yang pertama beriman kepada Allah dan yang gaib. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat nomor yang ketiga. Apalagi cirinya? Menunaikan sholat, zakat, puasa. Kalau kita rinci dalilnya banyak juga itu. Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ketiga 177 dan 183. Di sini kenapa nggak masuk haji? Sebab haji tidak diberlakukan bagi semua orang. Tapi kalau ini ada potensi orang bisa melakukannya, ya. Haji kan kalau punya kemampuan. Apalagi saat ini, ya, Masya Allah, perjalanan yang panjang. Ustaz, gimana Ustaz kalau nggak bisa haji? Ya tetap ambil porsi sambil menunggu umroh, kan gitu. Punya kesempatan untuk umroh. Kemudian yang ketiga, menyegerakan taubat, berinfak di saat lapang maupun sempit, menahan amarah,
menjaga taubat, memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat kebaikan. Ini khusus yang ini perlu saya tanya ini, ibu-ibu sekalian, pecinta ilmu penduduk surga, memaafkan orang lain itu prakteknya ringan, enteng atau mudah? Katakan sejujurnya. Bu, memaafkan orang itu prakteknya ringan, enteng, gampang atau mudah? Alhamdulillah mudah ya. Sebab kalau kita masih menyimpan dendam, tidak memaafkan orang, kita tidak akan masuk golongan ahli takwa. Kita nggak termasuk orang yang bertakwa. Nih, saya kasih resepnya satu ini, Ibu. Quran surat yang ke-42. Renungkan ayat ini, baca berulang-ulang, diamalin, pasti jadi pemaaf nanti. Surat 42 ayatnya di nomor 40. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sekali lagi Bu, maafin orang prakteknya gimana? Ringan, enteng, gampang atau mudah? Jangan bilang susah ya, jangan bilang berat ya. Tuh lihat janji Allah, pahalanya besar. Boleh kita membalas kezaliman orang, boleh, tapi setimpal, sepadan dengan yang dia lakukan. Ngukurnya gimana? Ngukur yang setimpal tuh gimana tuh? Kalau membalas tuh biasanya sama, kurang atau lebih? Gimana ngukur samanya? Biasanya kalau membalas berujung dengan pelampiasan. Kata orang Tangerang, ente jual. Kata orang Jatiwaringin, ente jual, gue borong. Kalau kata Ustadz Anwar apa? Mau tahu Bu kata Ustadz Anwar? Mau tahu nggak? Mata memandang ke langit biru. Cakep dong. Mata memandang ke langit biru, ranting jatuh di atas batu. Sudah kumaafkan kesalahanmu, jangan katakan tiada maaf bagiku. Hafal nggak? Memang nikmat secangkir kopi, apalagi ada sepotong roti. Jangan kita saling bertikai, ayo kita saling berbagi. Buat apa menanam padi kalau tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci? Tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kata siapa? Siapa nama ustadznya? Tapi itu kata kita semua mestinya ya. Ayo kita tutup lembar berikutnya sesuai waktunya. Ini Ustadz sudah meringkas-ringkasnya. Untuk 2 pertemuan dibuat sekali pertemuan ya, supaya nanti nggak bertanya-tanya ya. Apa yang selanjutnya kita mesti lakukan? Segera beramal sebelum datang kematian. Awalnya tadi gimana tuh? Ingat akan mati. Kemudian ilmunya sudah paham, dieksekusi, diamalkan, segerakan, jangan tunda-tunda. Beramal solih janganlah ditunda-tunda. Janganlah seseorang selalu menunda dalam berbuat amal solih karena kesibukan duniawinya. Dunia ini ya begini, nggak ada habisnya. Kalau ngejar dunia habis waktu kita, betul tidak? Iya, target nggak pernah habis, terus, kan begitu. Orang yang berakal akan mengutamakan urusan akhirat yang pasti datang dan mengalahkan urusan dunia yang pasti ditinggalkan. Sebenarnya bukan dunia kita tinggalkan. Kelihatannya ngobrol, tapi ngobrol yang bermanfaat.
Kelihatannya jalan-jalan, tapi untuk apa Bu? Sambil berzikir, ya kan? Muhasabah, melihat keagungan ciptaan Allah. Kelihatannya tidur, tapi untuk relaksasi, menegakkan punggungnya. Kelihatannya makan, supaya fisiknya sehat, bukan untuk nyicipin semua jenis makanan. Ya, begitu. Indah hidup kita ini, kerja juga bernilai ibadah. Masya Allah, hidup kita 24 jam bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam tidak melarang kita untuk bergaul asal kita tahu rambu-rambunya. Silahkan. Piknik boleh nggak? Sudah piknik Bu? Kemana piknik yang paling istimewa? Yang paling istimewa piknik kemana Bu? Mekah, Madinah, Aqsa. Iya, iya kan? Kalau orang-orang yang punya uang, mohon maaf ini, sudah kemana aja Bang? Keliling dunia sudah. Umrah sudah belum? Belum. Nanti aja deh kalau sudah dapat hidayah katanya. Haji sudah daftar belum? Belum. Padahal uangnya banyak. Hati-hati. Nah, kita ngelihat dunia kan begitu. Semoga Allah berikan kepada kita hati yang bersih. Allah berikan kemudahan kita untuk piknik, ziarah kembali ke Baitullah, Makkatul Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Amin Allahumma amin. Baik. Jadi ayat yang dinukilkan ini semoga menyadarkan kita bahwa manusia itu banyak yang lalai. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, inilah sebenarnya penyesalan orang yang meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah. Dia ingin balik ke dunia supaya bisa bersedekah. Dia abadikan di Al-Quran. Ya Rabbu, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat saja? Sebentar aja deh, kasih waktu. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ini ungkapannya di ayat ini, perhatikan Bu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itulah penyesalannya. Pengen balik ke dunia, padahal nggak mungkin bisa balik lagi ke dunia. Dulu kita sudah berjanji untuk taat, betul tidak? Kalau Allah berjanji, pasti Allah memberi janjinya itu. Tapi manusia, engkau yang berjanji, engkau yang kata siapa? Kata Bang Haji.